Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat siang. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kami dari kelompok 5 kelas 2F akan mempresentasikan dan memperagakan praktikum matematika Khawarizmi Stadium yang mata kuliah praktikum matematika ini diampu oleh Ibu Megi Novitasari FFU. Sebelumnya izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Salma Jihan Nabila dengan NIM 281. Saya Romi Latifah dengan NIM 274. Perkenalkan, saya Fitri Novitasari dengan NIM 287. Saya Dian Novitasari dengan NIM 283. Nah, jadi kita akan belajar tentang koordinat kartesius. Nah, apa sih kegunaan dari koordinat kartesius ini digunakan untuk menentukan tiap titik dalam benda. Nah, benda kartesius digambarkan dengan dua sumbu koordinat yang saling tegak lurus seperti ini ya teman-teman. Habis itu sumbu koordinat terdiri dari dua sumbu berdatar atau diagonal yang disebut dengan sumbu X dan sumbu tegak atau vertikal disebut dengan sumbu Y. Nah, letak titik pada dalam kartesius dinyatakan dengan XY, yang sumbu X dinyatakan disebut aksis dan Y disebut dengan ordinat. Kemudian ada tujuan pembuatan media pembelajaran ini. Yang pertama, membantu anak memahami konsep hubungan antar objek dalam suatu sistem koordinat. Yang kedua, memperkenalkan konsep koordinat. Yang ketiga, pakar koordinat dapat diintegrasikan ke dalam pembelajaran tematik seperti pembelajaran geografi, sains, atau seni. Yang keempat, membantu peserta didik menghubungkan konsep koordinat dengan aplikasi praktis dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada manfaat. Yang pertama, memperkenalkan konsep spasial dan koordinat. Yang kedua, mengembangkan kemampuan visualisasi. Yang ketiga, melatih keterampilan matematika dasar. Yang keempat, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Kemudian ada kekurangan dan kelebihan dalam media belajar. Yang pertama, kekurangan. Alat pembaca yang digunakan tajam dan berat sehingga jika tidak melukai tubuh. Kemudian kelebihan. Yang pertama, sama anak. Yang kedua, bahan-bahan yang digunakan terjangkau harganya. Yang ketiga, mudah untuk dipahami. Yang keempat, medianya bisa digunakan dalam jangka waktu lama. Dan yang kelima, bisa digunakan baik dalam sistem individu maupun kelompok. Kemudian dalam pembuatannya itu kan kita tentu saja dong memerlukan alat dan bahan. Kira-kira alat bahannya itu apa aja ya? Yang pertama, ada bom, gergaji, tuas, gelas plastik, gunting, sumpit, dan penggaris. Untuk bahannya ada papan triplek, amplas, cat minyak warna hijau, thinner, spidol putih dan hitam, kertas aspirol, pensil, bola bekel, dan kardus. Lalu untuk cara membuatnya, yang pertama kita menyiapkan alat dan bahannya. Kemudian mengukur papan triplek dengan ukuran 50 cm kali 69 cm. Yang hasilnya akan seperti ini untuk ukurannya. Lalu memotong triplek dengan gergaji hingga membentuk persegi panjang. Membuat pola untuk tempat bor 5 cm kali 5 cm. Nah, contoh aslinya itu seperti ini ya teman-teman. Yang dibor, mengubah satu persatu sesuai dengan pola yang sudah dibuat. Sebanyak ini lubang yang kita buat. Lalu mengamplas papan triplek agar halus. Ya, ini dimaksudkan agar ketika kita bermain dengan Khawarizmi Stadium ini tidak melukai tangan kita ya. Kan bisa aja nih kayak sisa-sisa amplasan atau apa
Selanjutnya, mencampurkan thinner dan cat minyak, lalu mengecek papan triplek dengan rapi. Mengeringkan papan triplek setelah kering, dibuat garis seperti lapangan sepak bola. Nah, di sini garis lapangan sepak bolanya ada gawang. Lalu memotong ujung chopstick untuk disambungkan ke bola bekel. Bola bekel diwarnai seperti bola sepak bola. Chopstick di sini itu yaitu sumpit ya teman-teman. Nah, ini bola bekel. Bola bekel ini itu tadinya kan memang tidak ada sambungannya ini. Kemudian kita potong-potong gitu untuk dibuat lubang sehingga sumpitnya bisa dimasukkan. Lalu membuat koordinat cup. Nah, koordinat cup ini seperti ini, terdiri dari sumbu X dan sumbu Y, baik yang positif maupun yang negatif. Lalu menempelkan karakter kiper di masing-masing gawang. Nah, kebetulan karena kemarin Indonesia pernah tanding dengan Argentina pada tahun 2023, jadi kami memilih karakter kiper Martinez dan Fernando. Lalu membuat garis X dan garis Y di papan koordinat. Ini adalah garis X dan ini, maaf, papannya terbalik dan ini garis Y. Ini mempermudah agar pada saat kita memainkannya bisa tahu nih ke depan itu garis apa, ke belakang itu garis apa, ke atas garis apa, dan ke bawah garis apa. Terus, Khawarizmi Stadium siap digunakan. Kira-kira kalian tahu nggak Khawarizmi itu siapa di dalam dunia matematika? Khawarizmi ini siapa? Siapa namanya? Jadi Bapak Khawarizmi itu penemu aljabar ya, terus angka-angka gitu, salah satu matematikawan yang seorang muslim juga. Terus stadium itu apa sih? Stadium itu nama lain dari lapangan sepak bola. Jadi Khawarizmi Stadium bisa diartikan sebuah lapangan papan koordinat. Sebuah lapangan papan koordinat yang apa ya? Yang kita itu selalu mengingat bahwa salah satu matematikawan muslim itu Bapak Khawarizmi sebagai bentuk mengenang jasa-jasanya dalam dunia pendidikan matematika. Selanjutnya ada cara bermain. Yang pertama, pemain terdiri dari 2 orang dan 1 orang wasit. Yang kedua, wasit menentukan pemain pertama dengan melemparkan koin atau duit. Yang ketiga, pemain pertama berhak mengambil satu koordinat terlebih dahulu dan melangkah sesuai koordinat yang didapatkan. Selanjutnya, dilanjutkan dengan pemain kedua untuk mengambil kartu koordinat dan meneruskan langkah sesuai koordinat yang didapatkan. Yang kelima, wasit memantau pemain ketika melangkah dan berhak memberikan sanksi sesuai peraturan jika terdapat kesalahan. Yang keenam, pemain terus berlanjut hingga maksimal 10 menit. Jika lebih, maka kembali ke peraturan yang telah ditentukan. Mungkin dari teman-teman ada yang mau mencoba meja yang kamu buat beberapa kali? Saya. Dia maju. Nah, jadi di sini udah ada pemain nih. Yang pertama itu ada Mbak Hanifah dan yang kedua ada Mbak Iza yang akan mencoba media yang kami buat. Nah, yang pertama dilakukan adalah swing. 1, 2, 3. Yang menang Mbak Hanifah. Monggo diambil. Saya dapat dulu. Min 2, 1, 2, dan min 4. 1, 2, 3, 4. Lanjutnya bisa. Saya dapat min 2, terus 1, 2, 2,7.
dan Mbak Iza menyebolkan 1 bola. Nah, tadi kan Mbak Afifah sama Mbak Faiza udah memperagakan kan? Ya, mudah sekali bukan? Belajar sambil bermain. Cukup sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.